Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Qanul muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala pada sampai detik ini masih diberikan sehat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwanul muslimin, anak-anakku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada dan mendengar uraian ini,
Perkenankan Al-Hakir menyampaikan pada kesempatan ini sebuah materi yang berjudul tentang niat. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, dalam ibadah kita adalah sebuah perkara yang penting yang dilakukan, bahkan perkara itu menjadi salah satu yang menentukan syah atau tidak syahnya, diterima atau tidak diterimanya amal perbuatan kita, ibadah kita, sholat kita, wudhu kita, tayamum kita, bahkan ibadah-ibadah besar yang lain seperti haji, umrah, ya, itu tergantung dari niat di mana kita mengucapkan dan kapan kita mengutarakannya. Segala aktivitas kita secara umum pun, jangankan yang wajib, pekerjaan yang mubah sekalipun, kalau niatnya bagus, insya Allah dia akan jadi pahala buat kita. Penjelasan ini diambil dari beberapa kitab. Pertama dari kitab hadis Arba'in An-Nawawi yang berbicara tentang niat. Itu ada di hadis pertama dalam kitab tersebut. Yang kedua, secara fikih, penjelasan ini diuraikan dari sebuah kitab fikih namanya Safinatun Najah. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Faqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda dari Amirul Mukminin Abu Hafsah Umar bin Al-Khattab, ya, Umar bin Khattab rahimahullah. Beliau berkata bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Innamal a'mal, sesungguhnya berbagai macam kegiatan, setiap amalan perbuatan, bin niat, tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya benar, ibadahnya benar. Kalau niat tayamumnya benar, tayamumnya sah. Kalau niat wudunya benar, tempatnya benar, pengucapannya benar, wudunya sah. Kalau niatnya sholatnya benar, niat sholatnya benar, di mana diucapkan, di mana diutarakan di dalam hati, maka sholatnya sah. Dan seluruh aktivitas kita, kalau niatnya benar, maka insya Allah jadi pahala buat kita semua. Ya. Dalam hadis lain Allah jelaskan, man kana lillahi yatim wa man kana li ghairillah la yatim. Nah, ketika kita mengutarakan niat, ya, ada sandaran yang paling pokok, ya, ada sandaran yang paling pokok. Niat itu disandarkan kepada siapa? Ya, diniatkan untuk siapa? Nah, man kana lillah, barang siapa yang niat melakukan sesuatu karena Allah, yatim, maka insya Allah
niatnya itu menjadi sebuah perkara yang akan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sah ibadahnya, amal perbuatannya diterima. Segala aktivitas hidupnya bernilai pahala. Wa man kana li ghairillah la yatim. Barang siapa yang niatnya tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wa man kana li ghairillah la yatim. Insyaallah tuh nggak akan sukses, ya, nggak akan berhasil. Nah, dalam hadis ini dikatakan, ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya segala perkara tergantung apa yang diniatkan. Nah, dulu Kanjeng Nabi dan para sahabat hijrah, ya, hijrah dari Makkah ke kota Madinah. Semua sahabat itu, ya, sahabat Nabi sekelas sahabat ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, ternyata ada satu dua mungkin sahabat yang niatnya nggak lurus, niatnya tidak karena Allah, ya. Maka Nabi kemudian menyampaikan perkara ini. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa orang yang hijrah, ikut hijrah karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallah wa rasulih. Maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang dia cari, au imra'atin yankihuha, atau karena seorang perempuan yang ingin ia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rupanya, ya, ketika hijrah ini dilakukan, ada salah seorang sahabat Nabi yang ingin kepada seorang perempuan yang namanya Ummu Quraisy. Ummu Quraisy, ya, karena Ummu Quraisy ikut hijrah, maka salah seorang sahabat Nabi ini ikut hijrah. Ya, alhamdulillah berhasil sahabat Nabi ini kemudian menikah dengan Ummu Quraisy. Punten, tidak disebutkan siapa sahabat Nabi yang dimaksud, ya. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Selanjutnya kita akan secara spesifik membahas tentang waktu dan tempat niat dalam ibadah. Ya, waktu dan tempat niat dalam ibadah. Baik, kita akan awali dari niat wudhu. Ya, dari niat wudhu kita. Nah, ikhwanul muslimin rahimakumullah, anak-anakku sekalian, sahabat sejati muslim dimanapun berada, ya, sekali lagi disampaikan. Nah, penjelasan niat di sini diambil dari kitab fikih namanya Safinah, ya, Safinah. Bismillahirrahmanirrahim. An-niyah, niat. Qasdu syai'i muqtaronan bifi'lih. Qasdu syai'i muqtaronan bifi'lih. Apa sih niat itu? Niat adalah menyengaja sesuatu bersamaan dengan mengerjakannya, bersamaan dengan pekerjaannya, ya. Jadi kalau baru diangan-angan, baru dilamun-lamun, baru dihayal-hayal gitu, kalau seandainya, apabila, umpama, andai kata, nah itu namanya bukan niat, ya. Kenapa? Angan-angan, ya, tulul amal, ya. Kenapa? Karena belum dibarengi dengan apa? Dengan perbuatan, ya, dengan perbuatan.
Jadi pengertian niat adalah qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lih. Melakukan segala sesuatu bersamaan muqtaronan. Muqtaronan bersamaan bi fi'lih dengan mengerjakannya. Wa mahalluha al-qalbu. Dan tempat niat itu ada di hati di sini. Ya. Kalau di bibir, kalau di lisan itu namanya talaffuz. Talaffuz bin niat. Ya. Nah, niat sejatinya wa mahalluha al-qalbu. Wa talaffuz biha sunnah. Dan ketika diutarakan dengan ini apa? Bibir, dengan omongan, dengan ucapan, dengan mulut, ya, talaffuz, ya, diutarakan dengan bibir, dikeraskan, itu sunnah hukumnya. Nah, satu tuh yang pertama ya. Jadi an-niyatu qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lih. Ini hafalkan baik-baik pengertian ini. Ya, muqtaronan bi fi'lih. Berbarengan dengan pengerjaannya. Ya. Yang berikutnya, wa waktuha. Nah, ini karena kita bicara tentang wudu, ya. Kapan tuh niat wudu? Gitu kan? Niat wudu yang kita lakukan setiap hari itu kapan? Apa sebelum wudu? Ya, apa mau wudu? Gitu. Apa begitu baru masuk kamar mandi kita udah niat? Apa begitu? Nah, ini dijelaskan nih, ya. Wa waktuha, waktu, ya, waktu. Inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Nah, ini ya. Ini anak-anak, ini saudara-saudara, ikhwanul muslimin rahimakumullah. Dalam kitab ini dijelaskan, niat wudhu itu dilakukan ketika ghusli awwali juz'in minal wajhi. Ya, membasuh awwali juz'in. Ya, membasuh bagian pertama kali minal wajhi, ya, dari wajah. Jadi niat itu diutarakan ketika membasuh muka yang pertama. Nah, ambil air, diangkat ke atas, airnya jangan tumpah. Ambil air, diangkat ke atas, jangan tumpah. Di sini nih, di sini kita baru niat tuh, ya. Atau di sini kita baru niat nih. Air masih di sini nih, ya. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghar fardon lillahi ta'ala. Atau air kita angkat ke sini, tempelkan. Nah, nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghar fardon lillahi ta'ala. Lalu diusapkan semua. Diusapkan ke seluruh wajah. Ya, di atas setumbuh rambut, ke samping kiri kanan, ya, dekat lubang telinga, ke bawah itu, ke sini. Nah, ini, ya, apa ini namanya? Dagu, ya. Nah, ini wajah. Ini semua harus kebasuh. Ya, harus kebasuh. Dan maskernya buka nanti kalau wudhu. Nggak boleh ditutupin. Nah, gitu. Jadi, kapan tuh niat wudhu? Niat wudhu dilakukan ketika membasuh muka yang pertama. Ya, awas, jangan salah tuh. Ya, baru masuk kamar mandi udah niat wudhu. Ya, baru pegang kocok-kocok air begini udah niat wudhu. Benar apa enggak dong? Ya, nah itu keliru anak-anak. Maka pada kesempatan ini saya coba meluruskan, ya, meluruskan. Biarin yang kemarin masalah karena kita memang belum tahu. Insya Allah
Kalau dasarnya memang belum tahu, dimaaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita wudhu itu ya niatnya ketika akan membasuh muka yang pertama dengan niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardhon lillahi ta'ala. Yang berikutnya wa tartib alla yuqaddim udwan ala udwin. Nah, ini harus tertib. Tertib ya. Jangan niat wudhu ketika mencuci kaki. Ya. Nah, jangan niat wudhu ketika apa? Mencuci kedua belah tangan. Atau niat wudhu ketika cuci telapak tangan. Ya, gitu. Dan wudhunya adalah tertib. Ya. Coba muka dulu apa kaki dulu? Muka dulu kan yang dicuci. Nggak bisa kita wudhu. Ngarang saya mah wudhunya mau kaki dulu. Nggak bisa. Watartib alla yuqaddim udwan ala udwin. Tartib. Tidak boleh membasuh anggota wudhu yang seharusnya diakhirkan jadi diawalkan. Ya, harus tertib urut-urutannya. Ya, dari A sampai Z, dari bercuci tangan, kemudian berkumur-kumur, kemudian istinsak, ya, istinsyar itu menghirup, istinsyar mengeluarkan dan seterusnya. Ya, nah, mudah-mudahan saya yakin ikhwanul muslimin sudah paham semua itu tentang wudhu. Dan satu hal lain nih, satu hal lain yang tidak kalah pentingnya, jaga jangan sampai ketika kita wudhu ada air yang mustakmal. Ya, air yang mustakmal. Kita ambil air. Kita ambil air. Ada air yang mustakmal jatuh ke air di mana kita menyimpan air di mana nih? Di kedua belah tangan kita. Jatuh, kecelek. Nah, ke sini nih, ke tangan kita. Maka air itu jadi mustakmal. Maka harus dijauhkan. Ya ketika ngangkat ambil air, angkatnya ke sini. Nah, ke sini. Jangan ke sini. Kalau ke sini bisa jadi tuh dari atas turun ke bawah, kecelek ke tangan kita yang ada air wudhunya. Maka itu jadi mustakmal tuh. Ya. Apa itu mustakmal? Mustakmal itu airnya suci, tapi tidak menyucikan. Ya, airnya suci, tapi tidak menyucikan. Dalam bahasa fikih, al-mustakmal huwa tahurun, walakin ghairu mutahhirin. Ya, mustakmal itu airnya suci, tapi tidak menyucikan. Nah, jadi hindari tuh, hindari ketika kita angkat air ke muka, nah ke sini, nah angkat lagi, yang kedua ke sini, nah gitu, yang ketiga dan seterusnya, ya. Hindari air mustakmal. Kaum muslimin rahimakumullah, itu pentingnya tentang wudhu. Kalau wudhunya benar, didasari dengan niat yang benar, ucapannya benar, tempatnya benar, maka sholat kita jadi benar. Ya, sholat kita jadi bernilai pahala. Berikutnya, ikhwanul muslimin rahimakumullah, kita masuk ke niat tayamum. Ya, niat tayamum. Nah, tayamum itu merupakan salah satu yang bisa dilakukan karena tidak ada air. Nah, ketika tidak ada air, kita udah keliling kemana-mana, halodo, kemarau, tidak ada air, kita tayamum. Yang kedua, kalau sakit, ya, sakit, badan menggigil, dingin, panas tiris, muriang,
ya. Jadi kalau kena air tuh khawatir, ya tambah parah dan sebagainya, maka kita boleh wudhu, boleh tayamum. Berbeda dengan kegiatan wudhu, ya. Tayamum itu dilakukan dibasuh dengan anggotanya hanya 2. Apa yang pertama? Wajah. Apa yang kedua? Nah, kedua belah tangan. Kapan itu niat tayamum? Sama, tayamum juga niatnya ketika membasuh muka. Kita udah ambil nih, lengan kita ke debu tempelkan, kita angkat. Nah, di sini nih kita niat tayamum nih. Ya, gimana niatnya? Nawaitu tayammuma listibahatis shalah fardhon lillahi ta'ala. Nah, tempelkan, diratakan, ya. Yang punya masker, maskernya dibuka dulu. Yang pakai cadar, cadarnya dibuka dulu. Yang pakai penutup muka, penutup mukanya dibuka dulu. Bahkan yang pakai helm, helmnya buka dulu. Ya, ketika tayamum. Kecuali nih saudara kita tuh, ya, para perawat, para dokter yang pakai APD, ya. Masya Allah. Betapa tidak, karena perjuangan mereka, nah itu namanya darurat. Ad-darurah tubihul mafsadah. Ya, darurat itu membolehkan hal yang tadinya tidak boleh, yang dilarang. Ya, yang tadinya harus A, tapi boleh dilakukan dengan cara B, itu namanya darurat. Ya. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, sekali lagi tayamum juga niatnya ketika akan membasuh muka, mengusap muka. Hanya bedanya kalau muka mah sampai 3 kali dibasuhnya, ya. Kalau tayamum itu cukup 1 kali diusapnya, ya. Dalam video yang lalu sudah dijelaskan, dicontohkan, ya, melalui gambar ini, ya, bagaimana itu pelaksanaan tayamum. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Berikutnya, ya, ini bagian terakhir pada kesempatan ini, ya, pada pembahasan kali ini, yaitu tentang niat sholat, ya, tentang niat sholat. Nah, pertanyaannya, sudah benarkah niat sholat kita selama ini? Nah, sudah sesuaikah niat sholat kita selama ini? Nah, kalau belum, mari sama-sama kita perhatikan baik-baik. Kalau sudah, alhamdulillah, ya, ini mengingat dan menguatkan pengetahuan kita, ya. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, lagi-lagi penjelasan tentang niat sholat ini diambil dari kitab Safinatun Najah. Kitab Safinah, ya. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, an-niyatu salasu darajatin. Berbeda dengan niat wudu, berbeda dengan niat tayamum, ya. Dan berbeda juga dengan niat haji, niat umroh. Ya, tentang apa? Niat sholat itu salasu darajatin. Ada 3 tingkat. Ada 3 tingkat, ada 3 cara, ya, untuk kegiatan niat dalam sholat. Yang pertama, in kanat sholat fardun, ya, manakala sholatnya fardu nih, fardu, Johor, asar, maghrib, isya, subuh, itu kan fardu tuh, ya. Nah, ketika kita niat sholat fardu, nah, apa dikata? Wajib qasdul fi'li, ya, wajib
qasdul fi'li. Maka ya wajib menentukan jenis sholatnya. Ya, wajib mengutarakan niat sholatnya. Ya, wajib mengutarakan niat sholatnya. Seperti apa kalimatnya? Usolli. Ya, usolli itu kalau diterjemahkan aku sholat. Ya, usolli itu namanya qasdul fi'li atau dalam bahasa fikih disebut dengan taqsid. Nah, yang kedua, ya, ketika sholatnya fardu, yang kedua ada ta'yin. Ta'yin itu menyebutkan, ya, sholat apanya, sholat zuhur kah, sholat asar kah, sholat maghrib kah, sholat isya atau sholat subuh. Itu namanya ta'yin. Ya, nah, jadi itu harus diutarakan tuh, ya, wal fardiyah, ya, dan kefarduannya atau tafrid, ya, dalam bahasa Arab, ya, dalam niat sholat talafud biniyah kita bilang apa? Pardon. Jadi ketika kita niat sholat fardu, Johor, asar, maghrib, isya, subuh, ya, Johor, asar, maghrib, isya, subuh, ya, itu ada tiga tuh, ya, yang tidak boleh, tidak harus diutarakan. Kapan? Di mana diutarakan? Di sini nih, diutarakannya di sini, di hati. Kapan itu? Inda takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram. Nah, saya ulangi ya. Kapan, di mana, ya, niat sholat yang disebut dengan taqsid, ta'yin, dan tafrid itu diungkapkan. Di sini diungkapkannya, di hati. Kapan? Ketika takbiratul ihram. Nah, kan kita kalau mau sholat nih, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman kalau makmum, ya, imaman kalau imam, lillahi ta'ala. Atau kalau enggak kedua-duanya, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Itu namanya talaffuz bin niyat. Ya, talaffuz bin niyat. Ya, kita mengutarakan niat. Tadi kan dibilang tuh, wa mahalluha qalbu. Niat itu di sini nih. Ya, di sini, di hati. Ya. Jadi begitu niat talaffuznya sudah selesai, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, kita angkat tuh takbiratul ihram, Allah. Nah, ketika kita bilang Allah, di sini kita bilang apa di hati? Aku sholat. Apa? Zuhur. Apa? Wajib. Nah, Allah, aku sholat zuhur wajib. Nah, gitu. Cukup tuh segitu tuh. Ya, tapi di sini jangan diucapkan. Ya, karena bahasa Indonesia itu kaitannya dengan hati. Ya, aku sholat zuhur wajib. Aku sholat itu namanya taksid, zuhur itu namanya ta'yin, lalu fardon itu namanya tafrid, ya, wajib, wajib. Nah, itu diutarakan tuh di dalam hati ketika takbiratul ihram. Makanya agak panjang kan suka Allah.
panjang, mulut berucap takbir, di hati kita apa? Aku sholat zuhur wajib. Aku sholat asar wajib. Aku sholat maghrib wajib. Aku sholat isya wajib. Aku sholat subuh wajib. Nah, ya. Di sini nih. Allahu Akbar. Nah, gitu. Cakep tuh. Ya, cakep tuh. Jadi yang sunnahnya kita lakukan talaffuz binniat. Usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghribi. Ya, itu yang sunnahnya kita lakukan. Yang wajibnya kita lakukan. Di mana? Di sini nih. Wa mahalluha al-qalbu. Di sini di hati. Ya. Itu kalau sholatnya sholat wajib. Nah, yang berikutnya, yang kedua nih, yang kedua ya. Wa in kanat nafilatan muaqqatah. Karawatib, karatibatan, karawatib, au zata sababin. Kalau sekarang nih, kalau kita sholat, tapi sholatnya sholat sunat. Sholat yang mana? Sholat sunat yang jata sababin. Sholat sunat yang karena sebab. Karena ada sebabnya. Ya. Apa contohnya coba yuk? Sholat sunat yang ada sebabnya. Karena kemarau panjang. Karena sebabnya kemarau panjang. Lalu kita sholat. Sholat apa itu namanya? Sholat istisqa. Nah, yang kedua nih, ya, yang kedua itu tuh kalau ada gerhana matahari, ada gerhana bulan, nah itu namanya sholat gerhana, sholat kusuf, sholat khusuf. Itu kalau ada sebabnya, ya. Ketika kita sholat atau sholat apa? Sholat rawatib. Apa itu sholat rawatib? Ya, sholat yang mengikuti sholat fardu. Atau ada sholat lagi yang kalau kita masuk ke dalam masjid. Namanya tahiyatul masjid. Nah, karena sebabnya kita masuk ke masjid, maka kita sholat. Sholat apa? Sholat tahiyatul masjid. Dan banyak contoh-contoh sholat sunat yang lain. Yang dibahas di sini adalah jika sholatnya sholat sunat, kita wajib apa? Qasdul fi'li wa ta'yin. Ya, qasdul fi'li wa ta'yin. Hanya wajib mengutarakan usolli, aku sholat, qasdul fi'li. Ya, wa ta'yin. Wa ta'yin itu menyebutkan sholatnya. Allah. Nah, di sini kita bilang, aku sholat gerhana matahari. Nah, gitu. Allah. Aku sholat gerhana bulan. Di sini nih bilang ini. Di sini. Allah. Aku sholat tahiyatul masjid. Nah, gitu. Tidak ada tafrid di sana mah. Ya, tidak ada tafrid, tidak ada wajib, tidak ada kata pardon, tidak ada. Ya, maka cukup dengan aku sholat gerhana matahari, aku sholat istisqa. Ya, yang pokok itu. Ya, ketika sholatnya sholat sunnah. Ya, jadi ketika sholat sunnah yang ada sebabnya hanya ada qasdul fi'li dan ta'yin. Ya. Yang ketiga nih. Ya, yang ketiga. Yang ketiga ada yang disebut dengan wa in kanat nafilatan mutlaqatan. Nah, ini mutlaqatan. Ada lagi salat yang namanya salat sunat mutlak. Ya, salat sunat mutlak.
itu wajib qasdul fi'li faqat. Dia hanya diwajibkan menyebutkan aku sholat. Nah, begitu cukup. Aku sholat. Nah, udah tuh. Tidak disebutkan itu sholat apanya, tidak disebutkan berapa rakaatnya, tidak disebutkan itu wajib sunnahnya. Pokoknya aku sholat. Itu sholat mutlak. Ya. Nah, ikhwanul muslimin rahimakumullah, kembali ke tadi yang kita wajib kita kerjakan, ya, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya dan subuh. Ketika kita takbiratul ihram, maka di hati kita di sini kita utarakan, saya sholat zuhur wajib, saya sholat asar wajib. Di sini nih, ya. Saya sholat itu namanya taksid, zuhur itu namanya ta'yin, wajib itu namanya tafrid. Ya. Tuh di sini tapinya, jangan di mulut, jangan diutarakan. Di mulut mah tadi udah tuh. Usolli fardhu zuhri. Gitu ya. Nah, maka itu butuh latihan tuh. Butuh latihan tuh. Butuh fokus. Ya, butuh fokus. Ketika kita bilang Allah, bayangkan coba, mulut berucap, hati pun berucap. Oh, sebuah apa ya? Sebuah kegiatan yang memang harus butuh latihan itu, ya. Tapi disitulah, ya, disitulah tingkat kehusuan sholat kita dipertaruhkan. Nah, asik kan? Kalau sudah sholatnya khusyuk, sholatnya benar, sholatnya rapi, sesuai dengan apa yang dijadikan tuntunan oleh agama kita, diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Kan Nabi bilang begini, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti aku melakukan sholat. Kanjeng Nabi coba kalau takbir, Allah, merdu itu, meresap itu ya. Ketika bilang takbir nyebut Allah saja, mata itu udah lebay, berlinang, subhanallah. Ya. Ayo, coba kita tadribat tuh, latihan seperti begitu ya. Ya enggak mesti unggal waktu juga, satu sisi sekali saja. Dari 5 waktu itu, dari 5 itu kita sholatnya benar gitu. Ya, syukur-syukur 5-5-nya benar. Nah, cakep dah tuh. Ya. Jangan nurutin pepatah orang Sunda ya. Khusyuk teh hese cenakan gitu. Ya, khusyuk teh hese. Jangan lah. Kita mah jangan itu. Coba aja. Coba ya. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Jadi, disitulah letak niat sholat. Ya, ketika takbiratul ihram. Ya, diawali dengan talafut tapinya. Yang tadi itu niat usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati makmuman kalau makmum, imaman kalau imam, kalau enggak kedua-duanya langsung lillahi ta'ala. Nah, talafutnya sudah, takbiratul ihram diangkat, lalu di sini ada apa? Ya, itu tuh, aku sholat zuhur kalau zuhur, aku sholat maghrib kalau maghrib, aku sholat isya kalau isya, dan seterusnya. Ya, cukup jelas? Baik, kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjut. Nah, ini ada penjelasan dikit. Apa sih sholat sunat mutlak itu? Nah, sholat sunat mutlak itu adalah sholat sunat yang dilakukan tanpa terikat waktu, ya, tanpa sebab. Jumlah rokaatnya tidak ditentukan. Ya, ini pekerjaan para aulia ini. Ya, ini pekerjaan para aulia, pekerjaan orang-orang soleh. Ya, mereka duha sudah,
Kalau malam nih ya, witir sudah, tahajud sudah, tobat sudah, sholat hajat sudah, masih masih pengen berlanjut dan terus dekat kepada Allah. Nah, inilah yang mereka lakukan, sholat sunnah mutlak. Ya, kita mah jarang-jarang yang begini. Bukan jarang-jarang, never menurutnya. Never dah, nggak pernah dah kita mah. Ya. Jujur weh, ya alhamdulillah ya. Eh, nggak sekali lakukan sholat fardu ya nggak alhamdulillah. Ya, ini pekerjaan para aulia nih. Subhanallah. Tapi suatu hari kalau ada umur, kalau ada sehat badan, ya kita coba lakukan ini, ya. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Baik, yang berikutnya. Nah, ini ada sholat yang tadi karena sebab, ya. Ada sebab karena tidak hujan-hujan, ada sebab karena gerhana, ada sebab kita masuk ke dalam masjid. Itu kan ada sebab. Termasuk ada sebab juga kalau kita ada yang kematian. Nah, loh, salat apa namanya tuh? Salat jenazah. Tuh, ya. Boleh tuh. Ya, salat itu dilakukan sebab waktu, sebab keadaan tertentu, ya, jumlah rakaatnya tertentu. Nah, cuma kalau jenazah mah nggak pakai rakaat, ya. Ya, cukup takbir 4 kali, ya. Eh, Setelah takbir yang pertama baca Al-Fatihah, takbir yang kedua baca salawat, setelah takbir yang ketiga membaca doa mayit, setelah takbir yang berikutnya membaca apa? Doa untuk kaum muslimin dan muslimah. Nah, anak-anak sekalian, ikhwanul muslimin rahimakumullah. Ya, sampai di sini penjelasan kita tentang niat. Niat yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi niat sholat, niat wudhu, ya, niat wudhu. Yang kedua niat tayamum. Yang ketiga niat sholat. Di mana niat wudhu? Ketika membasuh muka yang pertama. Di mana niat tayamum? Ketika mengusap muka. Oke, di mana niat sholat? Ketika takbiratul ihram. Di mana? Di hati. Apa dibilang? Aku sholat maghrib wajib. Aku sholat itu namanya taksid, maghrib itu namanya ta'yin, ya, wajib itu namanya tafrid. Itu harus hadir tuh tiga-tiganya, ya. Begitu. Demikian, alhamdulillah muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan insya Allah nanti ke depan kita akan melanjutkan tentang niat, ya. Kita masih ada pembahasan tentang niat puasa. Ada pembahasan niat apa? Niat haji. Atau niat umroh. Tuh, ya. Ada pembahasan juga tentang niat ibadah yang lain. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada keberkahannya apa yang disampaikan oleh Al-Fakir pada kesempatan ini tentang niat. Nah, kenapa ini disampaikan? Karena sekali lagi disampaikan bahwa niat itu menjadi salah satu rukun dalam ibadah kita. Ya, ibadah itu kalau rukunnya tidak dilaksanakan, ibadahnya sah nggak? Tidak sah. Ya, rukunnya tidak dilaksanakan, tidak sah. Itu tuh, itu masalahnya. Nah, loh, ya, salat itu ada niatnya. Salah satu niatnya adalah, salah satu rukunnya apa? Niat. Wudhu ada rukunnya, ada rukun wudhu. Salah satu rukun wudhu apa? Niat. Tayamum ada rukun-rukunnya.
salah satu niat tayamum, salah satu rukun tayamum niat. Nah, jadi betapa pentingnya itu ya, harus kita kuasai. Sekali lagi, ke depan mudah-mudahan tidak salah mengucapkan ya. Ya, anak-anakku, ikhwanul muslimin rahimakumullah, pemahaman ini sekali lagi diambil dari kitab namanya Safinah. Safinatun Najah. Demikian, mudah-mudahan eh, pembahasan fikih tentang niat dalam YouTube channel yang Hanafi Gibran bisa bermanfaat, bisa ada keberkahan ya. Untuk itu, jika ini dianggap bagus, baik, bermanfaat, jangan lupa ya, ini untuk kelangsungan dan semangat buat kami di sini untuk terus berdakwah melalui dunia maya, dunia YouTube. Kemudian kita berharap keberkahan selalu melimpah kepada kita sekalian. Demikian, hadanallah wa iyyakum ajmain. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon maaf bila ada kealpaan. Al-Fakir mengucapkan beribu banyak terima kasih atas segala bantuan dan support dukungannya. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.